Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke bab getaran, gelombang, dan bunyi. Ini masuk ke bab 10. Saya akan menjelaskan pertama kali tentang getaran. Oke ya, kita langsung saja. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Nah, maksudnya begini. Nah, ini penjelasannya. Jadi yang disebut dengan satu getaran itu kalau bergerak dari sini, dari titik A ke B, ke C, ke B, ke A. Nah, ini ada penjelasan nih. A, B, C, B, A. Jadi dari titik A ke B, ke C, ke B, ke A, itu satu getaran. Nah, kalau pada bandul ya, itu getaran selaras bandul pada pegas satu getaran. Nah, sama aja. Misalnya dari titik O itu ditarik ke A misalnya. Jadi dari O ke A ke B ya. Dari sini tek. Nah, balik lagi begitu. Jadi O A O B O A. Oh, ini gerak ininya kurang tepat ya. Begitu. Jadi dari sini seperti layaknya sebuah senar gitu. Itu yang disebut getaran. Nah, frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Jadi banyaknya suatu getaran, jadi banyaknya suatu pergerakan dalam 1 detik. Sekon itu kan detik. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwasanya frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Nah, ini sigma getaran dibagi T. T itu adalah waktu, F itu adalah frekuensi. Nah, dengan keterangan seperti ini. Atau sering kalau misalnya kamu menemukannya itu lambangnya itu sering dikatakan dengan N gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Periode getaran, waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran disebut periode. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran disebut periode gitu. Ini 1/F, yang dimana T itu adalah periode, satuannya second, F itu frekuensi, satuannya hertz ya. Oke, contoh soalnya kayak gini. Oke, sebelum kesini, kalau kita bandingkan, nah ini kalau dibandingkan tuh nantinya jadinya kayak gini ya. Ini periode yang kiri, yang kanan itu frekuensi. Jadi T sama dengan T per N. N ini adalah jumlahnya getaran, yang dimana kalau F itu F sama dengan N per T. T di sini adalah T kecil, itu tandanya adalah waktu. Tapi maaf. Nah, bisa kalian lihat di sini T itu adalah periode, F itu ada frekuensi, N itu adalah jumlah getaran. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Ini perbandingannya, jangan sampai lupa. Ya. Kalau kamu sudah dapat T-nya, T besarnya atau periodenya, maka kamu bisa mencari F. Nah, caranya gini. Kalau kamu udah dapat F-nya, maka kamu bisa mencari T besar atau periodenya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke ini contohnya ya. Kita contoh. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Oke, yang harus dilaksanakan pertama kali adalah kamu harus tahu dulu 0,5 menit itu berapa second. Itu ya. Jadi kurang lebih 0,5 menit itu kurang lebih ada 30 detik. Nah, makanya ada 30 detik ya. Yang ditanyakan berapa frekuensi getarannya, F sama dengan N per T atau sigma getaran dibagi T. 6.000 bagi 30 detik S ininya, maka hasilnya 200 Hz. Dan berapakah periodenya T sama dengan 1/F? Seperti yang tadi saya bilang,
bahwa kalau misalnya kita sudah mendapatkan F, maka untuk mencari periodenya lebih mudah. Jadi 1 dibagi 200 Hz sama dengan 0,005 second. T itu satuannya second, frekuensi itu satuannya Hertz. Udah itu. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi ada gelombangnya. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Intinya adalah sebuah gangguan gitu. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudahnya seperti itu. Ya. Lalu gelombang ada dikategorikan menjadi dua. Ada gelombang elektromagnetik, ada juga gelombang mekanik. Itu kalau misalnya kamu lihat perbandingannya itu ada di halaman 70 di LKS ya. Kalau elektromagnetik itu gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya, contohnya gelombang radio ya. Gelombang radio, gelombang televisi. Kalau televisi itu kan UHF, kalau radio itu FM atau AM. Nah, contohnya gitu. Kalau di ponsel namanya gelombangnya itu macam-macam ya. Ada gelombang apa? Disebutnya frekuensinya ada 4G, 3G, yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya gelombang. Nah, ada gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya, contohnya gelombang bunyi gitu. Lalu ada gelombang transversal. Nah, kalau yang tadi berdasarkan arah getarannya, ada gelombang transversal, ada longitudinal. Kalau transversal itu kamu bisa lihat di halaman 70, itu bentuk dari gelombang transversal. Ya. Bentuknya itu tegak lurus. Arah penjalarannya. Jadi begitu ya. Gitu kurang lebihnya dia kayak gelombang aja kayak biasa. Nah, kalau longitudinal gambarnya itu sejajar saling berhimpit. Contohnya itu kalau saya andaikan itu seperti layaknya per gitu. Itu kalau longitudinal. Oke. Nah, ini contoh dari gelombang transversal ya. Ciri dari sebuah gelombang itu harus ada satu bukit dan satu puncak dan satu dasar, atau seringnya disebutnya lembah begitu. Jadi kalau misalnya, nah ini ya bisa kamu lihat B-nya ini ada B aksen. B itu adalah puncaknya, D itu adalah lembahnya atau dasarnya. Gitu, dasar gelombang. Oke, kalau lembah C, D, E, oke gitu. Nah, yang disebut satu gelombang itu dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Itu satu gelombang. Berarti kalau dari B ke D, B ke C, ke D, ke E, ke F itu juga satu gelombang. Jadi intinya patokannya itu harus ada satu bukit dan satu lembah. Patokannya pokoknya di situ. Ya, itu yang disebut dengan satu gelombang transversal. Nah, yang disebut amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Ya, simpangan terjauh. Jadi dari B ke B aksen. Contohnya, dari B ke B aksen atau dari D ke D aksen, kalau F ke F aksen. Nah, kalau yang ini berarti amplitudonya itu adalah A dan C. Gitu, ini amplitudonya. Kalau di sini amplitudonya itu adalah A. Karena yang pokoknya titik paling jauh itu yang disebut dengan amplitudo, gitu ya. Nih, ini transversal longitudinal. Ini contoh dari gerakan longitudinal. Berarti amplitudonya yang ini nih. Nah, pokoknya yang renggangan paling tinggi, gitu ya. Intinya kalau longitudinal itu ada rapatan, ada renggangan, gitu. Oke. Periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, benar ya, intinya gitu. Jika dalam 1 second terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 second atau sama dengan 0,01 second. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 second. Gitu ya. Ini frekuensi, banyaknya gelombang. Jadi intinya patokannya sama antara getaran dengan gelombang gitu.
yang digunakan yang digunakan rumus yang ini ya, rumus yang ini tadi nih. Kamu gunakan lagi rumus yang ini. Nah, kamu gunakan rumus yang ini. Nih yang ini. Ini untuk mencari yang gelombang tadi, gitu. Oke. Ini juga sama, tuh ya, sama ya. Atau kamu juga bisa pakai rumus yang ini juga bisa. Ya. Karena rumus gelombang dan rumus getaran itu sama. Oke ya, sekarang saya ulangi, rumus gelombang dan rumus getaran itu sama. Oke, tuh bisa kita lihat rumusnya sama ya. Rumusnya sama. Periode sebuah gelombang 0,025 second, berapakah frekuensi? Yang ditanya frekuensi gelombangnya. Yang kedua itu berapakah gelombangnya. Nah, berarti ini N ya. Sigma gelombang itu sama dengan N. Oke, F sama dengan 1 per T, karena ininya udah dikasih tahu periodenya berapa, maka 1 bagi 0,025 atau 1 per S itu sama dengan 40 Hz. Oke, dikarenakan F sama dengan N per T ya, maka N sama dengan F kali T ya, F kali T begitu, atau sama dengan 40 kali 10 sama dengan 400 buah gelombang gitu. Oke, panjang gelombang, panjang satu gelombang atau panjang gelombang lambda, ini simbol lambda ya, adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu 1 periode. Misalnya, periode suatu gelombang adalah 0,1 second, dalam 1 second gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, panjang gelombang tersebut adalah 10 bagi 1 kali 0,1 sama dengan 1 meter. Itu maksud dari panjang gelombangnya. Nah, ini cepat rambat gelombang. Kalau kamu perhatikan, cepat rambat gelombang itu sama dengan rumus kecepatan seperti biasa. V sama dengan S per T. Itu sama saja. Gitu. Hanya V di sini adalah kelajuan rapat gelombang. Perbedaannya hanya di situ. Satuannya pun sama, meter per sekon. Begitu. Yang namanya kelajuan, kecepatan itu pasti ada jarak atau perpindahan, begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini hubungan antara frekuensi panjang gelombang atau lambda dan kelajuan rambat gelombang yang tadi V. Maka lambda sama dengan V per T. Jadi kalau misalnya atau sama dengan lambda sama dengan V kali T. Kenapa T? T besar karena T sama dengan T besar 1 per F. Jadi kamu bisa pakai yang atas, bisa juga pakai kamu yang bawah. Itu rumusnya. Nah, ini yang disebut dengan pemantulan gelombang. Ya. Dapat dipantul ya, kalau misalnya kita menggerakkan di sini maka dia akan balik lagi kayak gini. Kalau gini maka dia akan balik lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, bunyi dihasilkan dari getaran. Tanpa adanya getaran maka tidak akan ada bunyi. Patokannya di situ ya. Bunyi dikategorikan menjadi ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Kalian mungkin belajar ini di SD ya. Kalau ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz, itu tidak dapat didengar oleh manusia. Lalu ada audiosonik, lalu ada ada infrasonik. Yang bisa didengar oleh manusia itu adalah audiosonik, begitu. Selebihnya infrasonik itu tidak bisa didengar manusia karena terlalu rendah, ya. Karena terlalu rendah. Itu di bawah 20.000. Kurang dari 20.000 Hz. Ini sebenarnya bukan kurang dari 20.000, tapi kurang dari 20 Hz. Salah ini kayaknya. Oke, beberapa hewan dapat menangkap infrasonik dan ultrasonik. Contohnya adalah yang kalau infrasonik itu jangkrik sama anjing. Makanya ada peluit yang dimana ketika ditiupkan peluit anjing, maka anjing itu akan nurut karena walaupun tidak terdengar oleh manusia, karena si anjing mendengar suara infrasonik begitu. Lalu ultrasonik. Nah, contohnya kelelawar, makanya dikenal dengan radar alami karena dia bisa menggerak dia bisa mendeteksi gerakan
sebesar apapun gerakannya itu, begitu, atau sekecil apapun gerakannya itu. Makanya kelelawar itu tidak membutuhkan yang namanya mata yang beda ya, matanya beda. Kalau mata kucing itu dia kan punya infrared, tapi kalau kelelawar itu nggak punya infrared matanya, tapi dia menggunakan apa namanya kupingnya itu dengan adanya suatu pemantulan, teknik pemantulan itu yang dipakai oleh kelelawar. Tekniknya itu teknik ultrasonik, begitu. Oke, pemanfaatan ultrasonik. Pemanfaatan ultrasonik itu bisa menghasilkan tumor atau batu ginjal, bisa USG ya, untuk melihat bagian dalam, untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan. Jadi kayak misalnya ada dari kapal itu ada menyalakan sonar, maka akan diterima dalam bentuk apa? Biasanya itu bisa persandian ataupun yang lainnya. Biasanya telekomunikasi ataupun kedalaman laut juga bisa untuk pakai teknologi kayak gitu. Memeriksa bagian dalam tubuh, kurang lebihnya pakai USG atau CT scan. Itu juga ultrasonik. Kacamata orang buta bisa. Memeriksa kerusakan logam. Nah, kalau kacamata orang buta ini dia pakai ultrasonik itu dikarenakan ini pakai metodenya yang kelelawar tadi ya, lalu memeriksa kerusakan logam, membunuh nyamuk penyebab demam darah. Kalau sekarang sudah ada yang namanya aplikasi ataupun alat yang dimana ketika alat itu mengeluarkan bunyi maka nyamuk itu akan menjauh. Nah, itu adalah pemanfaatan dari ultrasonik. Oke. Medium rambat gerak. Medium rambatan bunyi. Oke, bunyi dapat merambat melalui medium. Oke, bisa zat padat, bisa zat cair, bisa gas. Jadi kalau tidak ada rambatannya, maka bunyi itu tidak bisa merambat, tidak bisa terdengar oleh manusia, gitu. Kayak di ruang hampa atau di luar angkasa itu tidak akan bisa karena tidak ada mediumnya. Nah, kalau misalnya kayak saya ngomong begini, karena satu mediumnya itu ada udara, yang kedua ini lewat mic, gitu. Gitu ya. Lalu cepat rambat bunyi ini sama ya. Nah, cepat rambat bunyi di udara pada beberapa suhu. Oke, ini harus diingat. Cepat rambat bunyi pada beberapa suhu. Kalau 0 derajat itu 331,3 meter per sekon. Yang 15 segini, yang 25 derajat Celcius begini. Kok bisa beda, Pak? Iya, karena kelembabannya beda, gitu loh. Ya. Ini tabelnya jangan sampai lupa. Nanti kamu catat, kalau perlu kamu screenshot. Oke. Nyaring dan tidaknya bunyi, kuat atau tidaknya bunyi itu tergantung amplitudo. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyinya itu, juga tergantung pada jarak atau sumber bunyi. Oke. Jadi maksudnya amplitudo itu, masih ingat amplitudo itu adalah yang ini, simpangan terjauh. Nah, yang ini nih, simpangan terjauh nih. Semakin, nah ini ya, dia ngegoyang semakin terjauh. Intinya, semakin kalau kamu nepuk mukul beduk, kalau enggak mukul drum, semakin kuat maka hasil dari pukulanmu itu maka suaranya akan semakin keras. Nah, getarannya kan getaran pada si simbal ataupun pada si snare drum itu kan semakin getarannya semakin hebat. Nah, getaran yang semakin hebat itulah yang disebut dengan amplitudo. Itu loh ya. Oke, gitu. Lalu jaraknya, kayak misalnya gini, kalau kamu dengar yang ada meledak di sini, dengan kamu ada di rumah, otomatis nggak akan kedengeran. Tapi semakin dekat dengan jarak sumber bunyinya, maka itu akan semakin kedengeran. Contohnya begitu. Tinggi bunyi dan warna bunyi. Oke, tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat didengarkan, yang kita dengarkan. Oke, jadi gini,
Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi pula fungsi bunyi yang dapat kita dengar. Jadi kalau misalnya kamu itu kayak kalau di kayak di konser-konser ya, itu jangan salah, itu frekuensinya itu tinggi-tinggi itu. Makanya ukurannya itu bukan hertz lagi, tapi dia pakai desibel gitu. Nah, lalu warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda, dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik. Maksud dari warna bunyi adalah gini, ketika kamu bernyanyi ada yang suaranya sopran, ada suaranya alto, mezzosopran, udah gitu ada yang suaranya bass, bariton, tenor gitu ya. Itu kalau pada suara pita suara manusia. Belum juga pada nada misalnya suara pada gitar, suara pada drum, suara pada alat musik yang lain. Itu yang dimaksud dengan warna bunyi, yang membedakan antara bunyi yang lain dengan bunyi yang lain. Itu yang disebut dengan warna bunyi. Ketika warna bunyi itu saling bersinergi, maka akan menghasilkan suatu musik yang baik gitu kan. Intinya sih begitu. Oke. Intensitas bunyi adalah besarnya yang dinyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter kuadrat atau W per M kuadrat. Intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi gitu. Itu intensitas bunyi ya. Layangan adalah bukan layangan yang ini ya. Bukan layangan yang di kamu aduin, bukan ya. Layangan di sini adalah apa ya? Saya menjelaskannya rada repot nih. Intinya gini, adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetaran dalam waktu yang bersamaan, sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Jadi gini, kalau ada bunyi yang satu dengan bunyi yang lain, itu efeknya kan ada gaduh ya. Nah, itu yang disebut dengan layangan. Bukan layangan Bombay ataupun layangan biasa ya, bukan. Ini maksudnya layangan dalam getaran, gelombang dan bunyi itu. Oke, adalah nada. Nah, ini perbedaannya. Ada nada, desah dan dentum. Kalau nada, bunyinya teratur, frekuensinya teratur. Itu nada. Contohnya nada itu yang ada di musik. Makanya enak. Dengarnya enak. Gitu. Misalnya cobalah mengerti gitu kan, itu kan enak gitu ya kedengaran, walaupun saya nggak bisa nyanyi ya. Lalu ada desah. Kalau desah tahu ya, mendesah itu frekuensinya nggak teratur, yang jadi ike kayak gitu. Itu nada desah itu ya. Lalu dentum adalah desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom. Gampang ya, nggak usah saya jelasin lagi gitu. Itu dentum. Lalu frekuensi senar atau dawai. Nah, hukum yang menjelaskan tentang senar dan dawai itu adalah hukum Mersenne. Frekuensi dawai atau senar berbanding terbalik dengan panjang senar E berbanding EEL berbanding terbalik dengan dengan akar luas penampang senar A berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar Rho sebanding dengan akar tegangan senar nih. Jadi kalau misalnya mau ngitung senar frekuensinya nih, senar mau itu kecapi kek, mau itu gitar kek, nah ini rumusnya. Oke, begitu ya. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Jadi gini, kalau kamu lagi nyalain musik, itu buffernya itu dinyalain, bass buffernya itu kamu gedein, itu biasanya suka benda-benda yang lain di sekitarnya itu ikut goyang atau bergetar sedikit. Nah, itu yang disebut dengan resonansi. Oke ya, gitu. Resonansi kolom udara. Nah, ini pakai garpu tala ya, sedikit demi sedikit. Nah, ini berabung dikurangi dan bukan di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tersebut misalnya 20 cm akan terdengar suara terdengar. Nah, gitu. Jadi intinya gini, semakin ini air itu semakin turun,
maka suaranya itu akan semakin nyaring. Intinya begitu. Semakin tinggi, maka suaranya semakin sedikit gitu. Gampang ya? Gitu. Nah, dapat digunakan untuk menghitung cepat lambat bunyi di udara saat itu. Misalnya pada ini penjelasannya ya. Bisa kamu baca. Nanti silakan kamu post ya. Silakan kamu post. Intinya saya katakan ini contohnya. Kan tadi ini kan ini rumusnya. Ini resonansinya, teknik resonansi. Nah, cuman kalau misalnya kamu nanya, Pak, pakai rumus yang ini? Enggak pakai rumus yang itu. Kamu pakai rumus resonansi. Resonansi Gaputala. Itu adanya di hukum Mersenne sih. Nah, itu tuh kolom udara itu ada di halaman 76. Kamu pakai rumus yang itu. Jadi L sama dengan 1/4 L 1/4 lambda. Jadi teknik perhitungannya seperti itu. Ya, nih yang ini nih. Gitu. Mas Bro. Ya. Ada di halaman 76. Oke. Resonansi selapu tipis. Selapu tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tipe tipe macam getaran. Oh iya benar. Ini bukan tipe ya, tapi tipe. Contoh selapu tipis adalah contohnya gendang telinga. Jadi resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi getaran. Oh ini ketentuannya. Terdapat selapu tipis. Jadi gini. Frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getaran. Maksudnya gini. Kalau kamu ngedengerin panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil, kamu bingung ya kalau gini. Intinya gini. Dengan gendang telinga sedang adanya selapu tipis. Jadi intinya gini. Ketika kamu mendengarkan suatu suara masuk ke kuping, maka si selapu tipis itu akan bergerak atau dia bergetar. Getarannya itu maka akan diteruskan ke otak kalian. Gampangnya kayak gitu. Oke? Begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Manfaat resonansi, nah ini manfaatnya ya, memperkuat bunyi asli, begitu ya. Kerugiannya dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. Ya, jadi kalau misalnya ada suaranya resonansinya sangat tinggi, maka akan pecah ya, sekitar tuh akan pecah. Gitu. Kayak di film-film lah gimana ya, gitu. Oke. Ini pemantulan bunyi. Nah, ini hukum pemantulan bunyi. Ini ya. Bunyi datang, bunyi pantul dan garis normal. Apabila bunyi datang itu ada dinding pemantul, maka dia akan dipantulkan lewat sudut yang sama, cuman berlawanan, yang dimana N adalah garis normal, itu adalah titik garis lurusnya. Jadi sifat dari pemantulan bunyi itu, maka ketika saya misalnya ini ada di ruang nanti ngarana. Ini ruang apa ya? Apa sih, multimedia apa saya nggak tahu nih, lupa saya. Oh, virtual class. Ruang virtual. Kalau misalnya saya teriak-teriak di sini, maka yang akan terdengar di sini. Kalau misalnya di sini kedap suara. Kenapa yang bisa mendengarnya hanya saya saja? Karena terjadi pemantulan, gitu loh. Terjadi pemantulan di dinding. Jadi suara saya balik lagi ke saya, begitu. Nah, ini macam-macam bunyi pantul. Ada gaung, ada gema. Nah, gaung atau keredam. Kalau gema tahu ya. Nah, jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya 25-30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebagai sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan menggaungkan bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Contohnya gini. Jadi kayak misalnya ada gaung, ada gema, ini sebenarnya mirip-mirip ya. Cuman kalau bergema itu adalah kambing bing bing bing, nah gitu. Nah itu kalau gema. Kalau gaung misalnya gini. Saya ngomong gini. Kamu ada di mana?
Nah, nanti kayak ada yang ngomong kamu ada di mana, kamu ada di mana gitu. Jadi semuanya lengkap. Kalau gema itu kan belakangnya doang ya. Nyong 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 gitu ya. Nyet 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 gitu. Nah, kalau gema itu kalau gaung itu semuanya, tapi jadi pabelit gitu. Saya kayak ngomong, saya kayak ngomong, saya kayak ngomong, saya kayak ngomong gitu. Jadi itu gaung. Kalau gema tuh cuma belakangnya doang. Nah, memanfaatkan pantulan bunyi, menghitung kedalaman laut, survei geofisika. Ini bisa diinikan. Kamu bisa baca ya di sini ya. Nanti silakan kamu pause gitu. Ini contoh soalnya. Nah, ini jangan sampai lupa, ini cara teknik untuk pantulan dan getaran dipakai untuk isolator. Ini pemanfaatan pemantulan bunyi itu ada di halaman 77 di LKS kalian. Itu ada rumusnya ya. S sama dengan setengah V kali T, atau V sama dengan 2T per T gitu. Sarwa Y gitu ya. Terus ini efek Doppler ya, bisa kamu baca ini efek Doppler ya, karena memang tidak terlalu ini. Lalu kita kembali ke LKS itu silakan kamu buka halaman 78 ya. Kita masuk ke halaman 78. Oke, coba ya, ada apa nggak nih? Ini telinga, ini tentang telinga. Oke. Ya. Kalau misalnya tadi kita ngomong tentang ini bagian-bagian telinga, kita udah ngomong tentang frekuensi dan lain-lain ya. Ada telinga luar, tengah sama dalam, intinya gitu ya. Ada telinga luar, tengah sama dalam. Ini bagian dalam, ini bagian tengahnya, ini dari sini sampai sini. Ya, dari sini sampai dengan ke sini, ini bagian telinga tengah. Ini bagian telinga luar nih. Oke. Cochlea itu adalah rumah siputnya ya, gitu. Jadi ada 3, ada tulang pada telinga itu martil, landasa, sangurdi. Jangan lupa. Ini saluran setengah lingkaran, baru ada cochlea atau rumah siput. Nah, jadi kalau misalnya si bunyi itu masuk lewat sini nih, kenapa bentuk telinga kayak gini? Ini seperti corong, like toa, ya, kayak toa. Makanya segala sesuatu yang didengarkan itu dengan sesuatu yang besar, maka itu akan lebih terdengar jelas. Nah, sekarang kita ngomong fungsi. Ya. Fungsi. Nah, ini telinga luar nih. Oh, bisa baca ya. Telinga pina nih, luar, tengah, dalam. Ya. Telinga luar, tengah, dalam. Tengah, ya kan? Ada membran timpani, kenapa dipindahkan untuk partisi. Kamu tinggal baca gitu ya. Oke. Bisa kamu pause. Lalu telinga dalam atau labirin bisa kamu baca lagi, bisa kamu pause ya. Gitu. Fungsi-fungsi telinga, daun telinga ya. Ini daun telinga, lubang telinga, yang pendengaran yang seperti saya bilang. Ini bawahnya, ini urutan proses terdengarnya bunyi masuk, lalu ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang martil, landasan, tulang sanggode, rumah siput, saraf, lalu otak, dan akhirnya mendengar. Begitu ya. Bagian telinga dan fungsinya telinga. Oh, ini balik lagi ke situ ya. Oh, sama aja sih ini.
atau kamu boleh kamu baca tapi kamu ini dulu ya, kamu kamu pause dulu begitu. Terus labirin, oh ini perlu nggak ya, bentar. Kayaknya nggak sedalam itu deh. Oh nggak perlu. Kamu nggak perlu belajar tentang penyakit, soalnya ada banyak ya. Penyakit telinga tuh udah banyak tuh, kalau misalnya kamu lihat tuh penyakit telinga ada banyak. Oke, ini hanya intermezzo aja ya. Ini penyakit telinga nih, ini terus ini penyakit telinga. Oke, gitu. Terus kita masuk ke pendengaran hewan ya. Begitu lihat indera pendengaran atau pendengaran pada hewan ya. Terakhir indera pendengaran, sistem sonar, matematik sih. Ini yang tadi ya. Oke, buka. Nah, ini sistem sonar. Oke. Anjing sering menggerakkan telinga ketika melakukan pelacakan karena ultrasonik. Jadi kalau misalnya kamu baca halaman 80 ya, kamu baca halaman 80 itu kamu bisa lihat itu ada teknik ultrasonik pada kelelawar, lalu juga pada pada lumba-lumba, itu contohnya. Dan itu bisa penjelasannya itu tentang frekuensi itu ada di halaman 81, baik itu tikus, gajah, kucing, anjing, lumba-lumba, belalang tempur, nggak ada yang belalang tempur. Terus mesin USG itu ada di halaman 82. Nah, ini penjelasan tentang yang anjing nih, bisa kamu baca gitu. Lalu itu itu sonar, udah tahu ya kalau sonar yang tadi udah saya katakan. Ini efek Doppler ya. Ya lama mana dong ya. Ini pada lumba-lumba, sepertinya memang lagi lemot, jadi intinya seperti itu. Kalau saya teruskan sepertinya memang akan ada jeda waktu yang panjang. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan oleh kalian, silahkan kamu WA saya nanti ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti saya akan jawab sesuai dengan yang saya tahu. Oke, demikian dari saya. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.